Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita kedatangan sebuah paket lagi dari subscriber kita dan isinya adalah beberapa part PC yang mana dia minta kita untuk periksa. Keluhannya PC yang dia punya ini Windowsnya sempat rusak, kemudian dia sama sekali nggak bisa nginstal Windows di PC ini. Berbagai jenis Windows udah dicoba, tapi selalu gagal saat proses instalasi berjalan di 30 hingga 40%-an. Ganti NVMe sudah, SSD diganti juga sudah dicobanya dan semua nihil sama sekali nggak ada celah. Akhirnya dia coba bawa ke toko tempat servis PC di kotanya. Hasilnya motherboardnya divonis rusak dan wajib ganti menurut teknisinya. Singkat kata singkat cerita, subscriber kita yang satu ini karena ragu dengan teknisinya, akhirnya dia coba-coba konsultasi ke admin kita lewat WhatsApp. Dia minta masukan dan akhirnya diputuskanlah untuk kirim beberapa komponen utama di PC-nya untuk kita bantu cek dan cari tahu sebenarnya apa yang jadi penyakitnya. Seperti yang kita lihat di sini, yang dikirim ke kita itu ada motherboard plus prosesornya, kemudian VGA-nya, RAM, SSD dan M.2 NVMe yang udah kepasang di tempatnya. Ini prosesor yang dipakai adalah Athlon 3000G dan mobonya adalah ASRock A320M HDV. Oke, langsung kita gas cek aja dulu dan pastikan kondisinya. Kita prepare dulu semuanya. Untuk fan dan PSU-nya di sini pakai dari yang kita ready di studio ya. PSU-nya kita pakai NZXT 550W aja untuk ngetesnya biar aman dan sentosa. Baiklah, semua dah siap, kita tes nyalain aja. Di sini untuk displaynya ini kita mirror dengan HDMI capture card ke PC kita pakai OBS Studio. Biar kita bisa langsung record hasilnya. Selain itu daripada pakai kamera eksternal, nge-record pakai HDMI capture begini lebih efisien dan hasilnya juga lebih bagus. Baiklah, ini NVMe-nya beneran masih nggak ada Windows yang keinstal di dalamnya, atau lebih tepatnya gagal terinstall ya. Kita cek dulu di BIOS apakah semua terdeteksi. Oke, semua ready. Sekarang kita coba install ulang pakai flash disk kita. Ini kita ada beberapa Windows di dalam flash disk yang kita buat multi bootable. Jadi kita tinggal pilih mau install pakai Windows yang mana. Kita udah bahas tentang cara membuat Windows multi bootable seperti ini di video kita sebelumnya dan kalian bisa cek di deskripsi link videonya. Sekarang kita coba dulu install pakai Windows 10 Ghost Spectre aja kali ya. Oke, kita tes. Jadi di sini partisinya kita hapus dulu semua. Kita repartisi ulang. Oke, kita lihat. Ya betul, di sini proses copying baru berjalan 1% dan ini langsung muncul error yang menandakan Windows cannot install required files. Nah, biasanya itu kalau begini, kadang masalahnya itu ada pada master Windows bootable-nya. Tapi karena di sini ini flash disk udah saya coba install di PC lain dan bisa, jadi sepertinya bukan flash disknya masalahnya. Nah, untuk memastikan kita coba pakai Windows yang versi lainnya. Sekarang kita coba pakai yang Pinnacle Lite OS. Kita repartisi lagi, kemudian kita next dan kita tunggu. Ya, error yang sama. Tadi kalau di Ghost Spectre itu cuma sampai 1% aja, di sini yang Pinnacle Lite ini agak lumayan bisa sampai 50% baru error. Oke, kita coba install lagi pakai Windows yang lain untuk benar-benar mastiinnya. Di sini kita coba pakai Review OS. Oke, kita lihat lagi proses instalasinya apakah akan error yang sama. Ya betul, error yang sama di 10% untuk yang Review OS ini. Bahkan ini sampai blue screen seperti ini. So, jadi bener ya yang dibilang pemilik PC ini, kalau ini PC nggak bisa diinstal ulang sama sekali dan selalu error dengan error yang sama. Pakai bermacam-macam Windows pun hasilnya sama, padahal dia nggak ada rubah-rubah pada setting bawaan mobonya. Tadi juga sudah cek dan pastikan kalau BIOSnya juga masih dalam keadaan default. Jadi langkah selanjutnya kita coba dulu, mungkin saja ini error terjadi karena ada RAM yang bermasalah. Jadi kita pastikan dengan copot satu persatu RAM-nya dan coba install ulang. Jadi pas kita copot RAM yang pertama, hasilnya ya seperti yang dilihat, ternyata juga sama, tetap error dan nggak bisa terinstall. Terus lanjut saya coba copot juga RAM yang satunya dan coba install lagi. Hasilnya sama juga, nihil, Windows tetap nggak bisa terinstall. Jadi kemungkinan besar RAM-nya nggak masalah. Jadi masalahnya memang benar ada pada motherboardnya.
Tapi apakah motherboardnya ini beneran sama sekali nggak bisa dipakai lagi dan harus diganti? Tunggu dulu. Kita cek lagi ke dalam BIOSnya dan kita akan lakukan beberapa perubahan di dalamnya. Oke, kita udah di dalam BIOS. Jadi di sini salah satu hal yang akan kita lakukan adalah kita coba membypass agar Windowsnya itu bisa terinstall. Kita masuk ke Advanced, terus masuk ke Storage Configuration. Nah, pada bagian SATA mode ini, secara default BIOSnya itu menyeting pengaturannya pada AHCI mode. Jadi mode ini tuh kependekan dari Advanced Host Controller Interface. Intinya mode ini digunakan agar PC dapat mengakses harddisk yang terhubung melalui SATA. Mode ini juga diklaim bisa membuat aktivitas baca tulis storage yang terpasang itu jadi lebih efisien. Nah, di sini storage konfigurasinya itu kita ubah jadi RAID mode. Nah, untuk RAID pada konfigurasi SATA itu, dia memungkinkan PC untuk mengakses beberapa harddisk sebagai satu volume dan menyediakan dukungan untuk beberapa harddisk yang berbeda. Selain itu, mode RAID ini juga diklaim dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan pada sistem penyimpanan. Cara ini sebenarnya sedikit tricky dan spekulasi ya. Bahkan mungkin masih jarang diketahui oleh teknisi PC pada umumnya, apalagi yang baru-baru belajar. Karena rata-rata orang itu akan berasumsi ketika kita setting BIOS pada mode default, maka semua bakal berjalan sebagaimana mestinya. Kali ini kita akan coba cara ini dan akan lihat bagaimana hasilnya. Sekarang kita save change and exit untuk menyimpan dan merestart PC-nya. Oke, sekarang kita coba proses install ulang lagi dari awal. Dan di sini sekali lagi kita pakai Windows 10 Ghost Spectre-nya. Oke, sampai di sini kita repartisi ulang, kita format dan next. Kita bakal lihat hasilnya. Baiklah, kalau tadi dengan Ghost Spectre itu prosesnya terhenti di 1%, sekarang apakah tetap demikian? Oke, nice, sudah bisa lewat sampai 2% dan kita tunggu aja apakah bisa lanjut terus hingga selesai. Oke, ternyata ini work ya. Proses instalasi itu berhasil sampai 100% dan PC merestart sendiri. Kita tunggu aja hingga benar-benar bisa masuk ke dalam Windows-nya. Sip lah, di sini kita berhasil masuk ke konfigurasi awal Windows dan kita akan lanjutkan hingga selesai. Baiklah, ternyata PC ini sekarang bisa diinstal Windows dengan sempurna. Untuk melanjutkan proses dan melakukan sedikit benchmark agar bisa tahu apakah ini semua sudah aman, kita akan install dulu aplikasi-aplikasi beserta driver dari PC ini. Oke, di sini kita udah install aplikasi dan drivernya. Nah, sekarang kita matikan dulu PC-nya. Kemudian kita pasang lagi RAM-nya yang tadi udah kita cepot. Lantas konfigurasi BIOS-nya itu kita akan kembalikan ke asal. Kita akan lihat apakah PC-nya masih bisa masuk ke Windows dan berjalan dengan baik atau enggak. Kita pasang dulu RAM-nya. Oke, sekarang kita nyalain lagi dan masuk ke BIOS. Di sini kita set default kemudian restart. Yes, ternyata PC-nya masih bisa masuk ke dalam Windows dengan sempurna. Sekarang kita coba cek CPU-nya dan bisa dilihat ini hardware-nya terbaca semuanya dengan baik. Sekarang kita tes dengan Cinebench R15 aja dan coba lakukan benchmark. Yes, mantap. Cinebench berhasil kita jalankan semua dengan lengkap. Dan PC ini ternyata tetap berjalan normal dan baik-baik aja. Akhirnya, masalah PC nggak bisa diinstal Windows kali ini bisa teratasi. Dan tentu aja nggak perlu sama sekali ganti motherboardnya, karena ini mobonya masih bisa dipakai dengan baik. Jadi itu aja mungkin untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.